Istri saya waktu itu bilang saya yang harus meninggalkan PNS, mengikuti Mas, atau Mas yang harus kembali ke Kediri bersama saya. Saya manut sebagai istri. Saya sebenarnya sempat egois. Istri saya keluar dari PNS, ikut saya. Karena karir saya merasa yakin karir saya di Kompas bagus. Itu visi saya sejak masa remaja, masa kuliah. Saya bergabung dengan media nomor 1 di Indonesia. Karir saya akan berkembang pesat. Itu keyakinan saya. Tapi ibu keluarga memilih, ibu saya terutama meminta pulang saja, berkumpul dengan istrimu. Dan saya ikut itu. Lalu bagaimana kan ekonomi dan lain-lain? Ini beneran ini. Saya bilang ke istri saya pulang. Waktu itu masih tinggal dengan mertua. Kan saya pulang ke mertua, istri kan sendiri. Saya punya syarat, oke, satu, terima saya apa adanya. Saya laki-laki yang nganggur. Tapi percayalah, saya bukan laki-laki yang tidak mau menghidupi keluarga saya. Saya akan bekerja. Tapi pasti saya pulangnya saya nganggur. Istri saya bilang tidak ada masalah. Yang kedua, kita keluar dari rumah mertua, kita ngontrak, makan pakai sayur dan garam pun tidak ada apa-apa, tidak masalah. Istri saya bilang, oke, toh saya masih punya gaji. Pada tahun-tahun 2003 itu PNS kan gajinya tidak seperti sekarang, ya kan? Untuk biaya kontrak, saya ngontrak di sebuah perumahan di dekatnya Pemkab Kediri, di perumahan Sukorejo. Dan anak saya yang pertama lahir di situ. Jadi salah satu saya keluar dari Kompas karena saya belum diberi momongan hingga 2-3 tahun. Itu yang buat ibu saya pulang. Dalam kondisi itu ada rekrutmen, saya masuk. Saya mengawali karir dari nol, dari reporter. Dengan gaji Rp100.000, tahun 2003. Bayangkan Mas, saya digaji hampir 2 juta di Kompas Group. Saya terima gaji 100.000. Karena saya meyakini kalau saya melakukan hal yang potensial, saya berkontribusi di perusahaan ini, di radio ini, waktu itu Radio Andika, bukan Andi Media, masa sih perusahaan ini gak akan memberikan sesuatu buat saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofik Huda, biasa dipanggil Rofik. Saat ini sebagai CEO, founder Andika Media. Jadi Andika Media ini adalah sebuah holding yang saya bangun yang menghimpun dari beberapa unit media yang ada di kelompoknya Radio Andika. Jadi awalnya itu kan ada Radio Andika. Cuman seiring perkembangan waktu kan radio industrinya sudah semakin surut gitu ya. Radio-radio analog sudah mulai berguguran begitu. Bisnisnya juga mulai turun. Saya mencoba berpikir untuk mengembangkan konsep media yang lebih luas. Awalnya konsepnya itu Radio Andika. Kira-kira 2015 saya menciptakan tagline Andika bukan radio, karena saya tidak ingin bahwa Radio Andika itu hilang. Orang menganggap ini radio, tetapi visi kami, cara bekerja kami harus Andika bukan radio, supaya kita tidak ikut surut sebagaimana industri radio yang sedang surut itu. Jadi saya itu bukan founder Radio Andika. Kira-kira Andika itu berdiri tahun 1992, dan masuknya saya ke Andika ini juga bukan karena keinginan, tapi karena keterpaksaan yang ternyata membuat jadi tempat yang nyaman buat saya untuk beraktivitas. Saya dulu membayangkan bahwa radio itu kan selama ini hanya tempat orang untuk berbagi kepedihan, berbagi cerita, request lagu begitu kan ya, menitipkan salam gitu. Tapi saya berpikir apa manfaatnya buat publik? Jangan-jangan itu yang membuat industri radio itu tidak berkembang. Bahkan makin ke sini makin surut. Makanya saya sebenarnya tidak mau masuk ke industri radio. Saya justru awalnya itu seorang jurnalis. Saya memulai karir jurnalistik itu pada tahun 1996. Saya bergabung dengan beberapa media. Terakhir saya bergabung dengan Kompas Group Gramedia. Dan itu memang misi saya sejak saya masih mahasiswa. Saya ingin menjadi seorang jurnalis dan keturutan. Karir saya cukup bagus sebenarnya waktu di Kompas itu. Cukup bagus, saya berkeliling di Indonesia. Kalau ingat zaman sekarang itu sering saya sesali. Mungkin seandainya saya terus di Kompas, mungkin saya bisa sama dengan teman-teman saya yang satu angkatan itu gitu. Bisa berkarir di bidang politik, di pemerintahan, menjadi atas di kedutaan besar. Teman-teman saya satu angkatan di Kompas Group itu. Tapi kan menyesali masa lalu itu apa gunanya? Toh sekarang saya ternyata juga bisa memberikan sesuatu yang
menjadi pikiran-pikiran saya waktu di mahasiswa, di masa muda dulu, bahwa kalau bisa kita membuat sebuah produk itu yang ada manfaatnya. Mungkin sekarang saya tidak menjadi pejabat, tidak menjadi politisi yang sukses atau pengusaha yang kaya raya gitu. Tapi saya merasa nyaman sekali ada di Andika Bukan Radio ini, yang sekarang menjadi Andika Media. Kenapa? Meskipun ini sebuah holding yang kecil, saya bilang kecil ya, bukan holding yang besar, tapi manfaatnya sangat nyata, dan itulah yang membuat hidup saya merasa tenang ya. Saya merasa ya kecil tapi ada manfaatnya. Orang tentu tidak akan pernah membayangkan datang ke sebuah radio karena anaknya hilang, dia laporan, dia sudah minta bantuan ke instansi-instansi tidak ketemu. Kemudian dia datang ke sini karena mendengar atau disarankan orang lain untuk laporan ke Andika. Anaknya hilang. Alhamdulillah berkat sinergi pendengar, netizennya, ketemu itu. Itu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya. Mungkin tidak bisa dinilai dari materi. Materi mengikuti ya. Itu kebutuhan kehidupan. Tetapi kan ada kepuasan-kepuasan batin yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Ada listrik mati. Kami bukan PLN. Tapi orang ngeluhnya ke kami. Ada seorang nenek-nenek itu menelpon ke gatekeeper Radio Andika. Dia laporan sore hari, dia tinggal sendiri di rumah tanpa ada anak dan keluarganya. Listriknya padam, dia laporan ke Andika. Dia minta disampaikan ke PLN supaya listriknya segera menyala. 1 jam kemudian dia nelpon lagi, listriknya belum menyala. 4 jam kemudian dia mulai marah-marah dia. Saya udah laporan ke Andika, kenapa belum nyala listriknya? Gitu. Padahal kami ini bukan PLN yang bisa menghidupkan atau menyalakan atau mematikan listrik. Itu di luar domain kami. Tapi kan teman-teman dengan kesabaran, kan tidak mungkin dijawab, Nek, Mbah, kami ini bukan PLN. Dan ngapain Anda lapor ke sini? Kan bukan begitu. Kita tetap melayani dengan sabar, dengan santun, dengan empati. Bagaimana seorang nenek sendirian, rumahnya di Blitar, menjelang malam, tidak ada pasokan listrik. Kami perjuangannya ke PLN. Alhamdulillah misalkan nyala begitu, betapa bahagianya nenek ini. Kami tidak tahu nenek ini agamanya apa. Kami tidak tahu sukunya apa. Tapi bagi Andika, bagi kru yang saya tanamkan itu, ya itulah aset kita. Keluhan mereka, pengaduan mereka, masalah mereka, minta solusi ke kita, itulah aset kita. Maka selalu bersyukurlah ketika ada orang yang mengeluhkan masalahnya ke Andika. Lebih-lebih kita bisa mencarikan solusinya. Karena itulah Andika ada. Dalam perjalanan Andika Media sekarang ya, kalau dulu hanya radio, kemudian berkembang ada Andika TV, TV digitalnya, ada kubus.id, ada ya kita bekerjasama dengan Meta mengelola beberapa platform akun media sosial yang cukup besar ya, G23 dan kawan-kawannya itu ya. Bagi saya itu luar biasa. Itu tidak akan hidup semuanya kalau tidak ada masalah yang datang ke Andika. Coba bayangkan misalkan ketika orang tidak ada yang ngeluh ke Andika, apa yang akan menjadi konten kami? Bagaimana orang melihat Andika itu bermanfaat kalau tidak ada orang yang mengeluh ke Andika. Makanya setiap keluhan itu yaitu investasi dan aset bagi Andika. Andika ada karena ada orang ngeluh di Andika. Ada tukang becak datang ke Andika minta beras. Bukan 10 kilo, bukan 20 kilo loh. Seikhlasnya. 1 kilo pun cukup, 2 kilo pun cukup. Kalau berpikirnya formal, ini Andika Media ini bukan urusi beras, bukan bertanggung jawab kepada tukang becak ini. Ini mestinya kan ke dinas sosial. Tapi kan apa ya, kami kan memang sudah membuka orang untuk mengadu, untuk minta tolong, minta bantuan ke sini. Kami wajib memberikan solusi. Kalau kami tidak bisa membantu karena kekurangan finansial kami harus mencarikan solusi kepada instansi. Instansi kadang-kadang kan birokrasi ya, birokratis. Bahwa untuk mendapatkan bantuan harus data, harus verifikasi. Tapi lapar kan nggak bisa ditunda. Maka kami harus mencarikan kemana. Nah inilah program yang saya desain mulai 2015. Sebelum Andika sebelumnya kan radio dengan format general. Musik ada, informasi ada, ibu-ibu ada, guyonan ada, musiknya juga mau macam-macam. Mulai 2014 kan kita rombak menjadi single program. Namanya Citizen Journalism. Citizen Journalism ini adalah sebuah program di mana program berita, program sosial, dan itu asalnya dari pendengar untuk pendengar. Andika hanya media saja. Jadi berita-berita di Andika itu dipasok oleh pendengarnya. Reporter Andika berapa? Reporternya ribuan, yaitu pendengarnya. Konsumen Andika Media siapa? Ya pendengarnya itu. Andika hanya driver aja. Hanya media untuk tempat mereka melintas saja. Tapi untungnya konsep ini akhirnya membawa dampak ke program-program yang di luar program on air. Contoh tadi, ketika ada orang minta bantuan beras, misalkan tukang becak datang ke Andika, kami sampaikan instansi. Bisa jadi tidak dipenuhi itu karena mereka butuh data,
butuh SPJ, butuh verifikasi. Nah ini nggak bisa. Akhirnya kami apa? Kami meminta bantuan kepada pendengar kami. Saya mulai aktif 1996 sampai sekarang saya masih mencintai dunia jurnalistik. Jadi saya lebih senang disebut jurnalis meskipun dalam tanda petik sekarang itu kesannya buruk. Mertua saya aja tidak suka saya sebagai wartawan karena wartawan kesannya buruk. Tapi saya cinta profesi ini. Soal ada oknum yang mencemari profesi ini itu soal lain. Dan itu mencemari teman-teman yang masih mencintai profesi ini dengan baik. Saya lebih senang disebut seorang jurnalis. KTP saya sampai sekarang masih wartawan. Saya asli Kediri. Saya lahir di sebuah desa di Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Desa itu dusun terakhir. Jadi ada dusun, ada desa kan. Desanya Gambyok, dusunnya Ngeluk. Dusun ini hanya dipisah oleh sungai, nyebrang sedikit dia masuk desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Sampai saya SMA, jalan belum diaspal, listrik belum masuk. Sampai saya kuliah semester 4, saya baru dikabari orang tua, listrik masuk ke rumah saya. Saya kuliah di Jember sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember. Waktu saya semester 6-7, saya dikabari orang tua saya jalan di depan rumah mulai dimakadam dan diaspal. Saya kalau pulang kampung dulu dari kampus itu, kalau pulang kuliah gitu ya, pulang kampung itu, harus turun di Gringging naik bis. Nah dari situ ke rumah saya jalan kaki itu 4 kilo. Atau nyari tumpangan tetangga yang lewat. Karena naik becak saya tidak punya uang untuk itu. Saya kayak memberontak terhadap situasi di lingkungan saya. Di desa itu kan tani, buruh tani begitu. Saya disemangati oleh ayah saya almarhum. Kalau bapakmu itu orang biasa di desa, kalau bisa kamu harus keluar dari sini, menjadi dirimu sendiri, berkembanglah. Dan alhamdulillah dari 5 bersaudara itu tidak ada satupun yang tinggal di desa itu sekarang ini. Ya, saya punya adik juga petani, tapi tidak di situ. Adik saya yang paling kecil seorang spesialis dokter itu di Malang, suaminya dokter militer. Adik saya yang nomor 2 itu tani, tapi di Nganjuk. Adik saya yang satunya lagi itu di Jakarta, seorang penghafal Al-Quran. Gitu. Lah kakak saya almarhum seorang guru yang meneruskan orang tua saya. Orang tua saya itu seorang guru SD, guru MI, plus seorang petani. Ibu juga selalu bilang, ibu melarang putra-putrinya menjadi aparat hukum. Saya sarjana hukum, saya tidak pernah sekalipun mendaftar menjadi jaksa, hakim, dan lain-lain, tidak pernah. Dan saya akhirnya ya terperosok itu ke jurnalistik. Sejak mahasiswa saya senang dunia tulis-menulis. Ya. Bagi saya pekerjaan seorang jurnalis itu keren. Bisa kemana-mana, bisa keluar negeri, bisa meliput perang zaman itu ya, bisa meliput instansi, bisa mengikuti pejabat-pejabat. Saat yang hampir bersamaan bisa liputan pembunuhan di bawah jembatan. Bagi saya itu hidup yang sangat dinamis. Makanya ketika saya masuk ke Andika itu tahun 2003, saya 2003-2004 itu, saya kayak bingung saya itu. Bingungnya kenapa? Saya dari sebuah media koran yang besar, bergaul dengan komunitas-komunitas jaringan yang besar, kemudian saya bergabung dengan sebuah radio general, programnya musik. Ada informasi, tapi dia bagian terkecil ada dari keseluruhan program di Radio Andika waktu itu. Dan saya tidak punya daya untuk mengubah itu. Karena saya berangkat dari karyawan, direkrut dari nol. Dari reporter, membawa tim keliling di kota Kediri untuk mewawancara. Sampai kemudian perjalanan itu membawa saya memiliki perusahaan ini. Waktu saya di Kompas itu sebenarnya cukup. Kompas Gramedia itu adalah media dengan tingkat kesejahteraan tertinggi di Indonesia. Tuntutan kerjanya sangat tinggi. Bahkan teman redaksi itu guyonannya ya, sakit aja tidak boleh, harus izin. Izin tidak sakit, bukan izin tidak masuk ya. Karena tuntutan profesionalnya tinggi banget. Tapi diimbangi dengan pendapatan yang paling tinggi di Indonesia seingat saya zaman itu. Tapi kan saya terpisah dengan keluarga saya. Begitu saya menikah, istri saya kebetulan seorang staf pegawai negeri di Pemkab. Saya masih bisa menjalani aktivitas itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, hidup terpisah. Tapi pada saatnya saya harus memilih. Istri saya waktu itu bilang, saya yang harus meninggalkan PNS, mengikuti Mas, atau Mas yang harus kembali ke Kediri bersama saya. Saya manut sebagai istri. Saya sebenarnya sempat egois. Istri saya keluar dari PNS, ikut saya. Karena karir saya merasa yakin karir saya di Kompas bagus. Itu visi saya sejak masa remaja, masa kuliah. Saya bergabung dengan media nomor 1 di Indonesia. Karir saya akan berkembang pesat, itu keyakinan saya. Tapi ibu keluarga memilih, ibu saya terutama meminta pulang saja, berkumpul dengan istrimu. Dan saya ikuti itu. Lalu bagaimana kan ekonomi dan lain-lain? Ini beneran ini. Saya bilang ke istri saya pulang, waktu itu masih tinggal dengan mertua, kan saya pulang ke mertua, istri kan sendiri. Saya punya syarat, oke, 1, terima saya apa adanya, saya laki-laki yang nganggur, tapi percayalah, saya bukan laki-laki yang tidak mau menghidupi keluarga saya akan bekerja, tapi pasti saya pulangnya saya nganggur. Istri bilang tidak ada masalah. Yang kedua,
Kita keluar dari rumah mertua, kita ngontrak, makan pakai sayur dan garam pun tidak ada apa-apa, tidak masalah. Istri saya bilang, oke, toh saya masih punya gaji. Pada tahun-tahun 2003 itu PNS kan gajinya tidak seperti sekarang, ya kan? Untuk biaya kontrak, saya ngontrak di sebuah perumahan di dekatnya Pemkab Kediri, di perumahan Sukorejo. Dan anak saya yang pertama lahir di situ. Jadi salah satu saya keluar dari Kompas karena saya belum diberi momongan hingga 2-3 tahun. Itu yang buat ibu saya pulang. Tapi kan saya nganggur dan saya hanya bisa bekerja di media karena itu jiwa saya. Saya tidak mau menjadi pegawai negeri, saya tidak mau mendaftar kejaksaan. Saya nggak pernah sekalipun daftar sebagai abdi negara di apapun, belum pernah. Tapi istri saya sabar. Saya 2 tahun nganggur, Mas. Sampai pada saatnya, alhamdulillah tabungan saya di Kompas juga habis sudah. Kita masih di kontrakan, ada pembukaan lowongan di Andika ada masalah waktu itu. Ada masalah di perusahaannya, semua karyawan dihentikan. Karena ada konflik di manajemen dan karyawannya itu ceritanya waktu itu masih di Agus Salim. Di perempatan Muning. Di situ karyawannya demo semua. Ada masalah internal lah ya. Kemudian disepakati oleh pemegang saham, saya tidak ikut waktu itu, belum masuk. Itu dihentikan semua, kecuali meninggalkan 2 orang satpam dan 1 bagian umum. Satunya masih ada sampai sekarang. Yang 2 sudah pensiun satpamnya. Dalam kondisi itu ada rekrutmen, saya masuk. Saya mengawali karir dari nol, dari reporter dengan gaji Rp100.000 tahun 2003. Bayangkan Mas, saya digaji hampir 2 juta di Kompas Group. Saya terima gaji 100.000 karena saya meyakini kalau saya melakukan hal yang potensial, saya berkontribusi di perusahaan ini, di radio ini, waktu itu Radio Andika, bukan Andi Media. Masa sih perusahaan ini gak akan memberikan sesuatu buat saya? Saya seorang jurnalis media nasional, biasa meliput mana-mana, pernah meliput perang, pernah meliput integrasi Timur. Tiba-tiba jadi reporter radio yang hanya di Kediri aja. Tapi saya jalan itu karena udah saya janji sama istri saya harus bekerja lagi-lagi. Boleh kemarin nggak bekerja, tapi kan saya harus bekerja. Saya tentu ingin membahagiakan keluarga saya. Dan saya percaya, saya harus mulai dari nol tidak apa-apa bagi saya. Tapi kan masa kalau saya mulai dari nol, kemudian saya berkontribusi, perusahaan ini mau melepas saya, rasanya tidak juga. Saya saya bawa sepeda motor keliling begitu, reportase, saya mewawancarai orang-orang di Kediri ini yang saya kenal dan mereka selalu tanya, "Loh Mas, di Andika tuh sekarang?" Karena mereka tahu saya wartawan Kompas Group Gramedia. Saya pernah di Bangkit, pernah di Surya. Ya, di grup Kompasnya itu saya di Surya waktu itu. Karir tertinggi saya. Perjalanan panjang di Andika, saya sebenarnya tidak nyaman waktu itu. Bukan soal gaji saya terima. Ketika perusahaan menawarkan angka 100.000, saya deal, saya nggak boleh mengeluh soal itu. Karena saya sudah sepakat. Akadnya kan 100.000. Nggak ada masalah. Soal nanti naik urusan lain. Tapi suasana saya begini. Radio itu hanya begini toh. Radio itu hanya tempatnya orang salam-salaman, orang joget-joget, hanya ya sekedar interaksi ketemu. Mengapa tidak dibuat ini lebih manfaat lagi? Kan sama-sama menggunakan frekuensi. Radio itu kan beda dengan koran. Kalau koran itu membayar surat izin. Izinnya dapat, keluar dia jadi miliknya seumur hidup. Kalau radio itu izinnya hanya meminjam frekuensi. Frekuensi itu milik publik, ruang publik. Jadi radio itu dan TV itu hanya dipinjami. Karena dipinjami maka dia terikat pada undang-undang supaya memberikan hal yang positif buat masyarakat. Harus menjalankan apa? Fungsi pendidikan, mendidik masyarakat. Fungsi sosial kontrol. Terus fungsi hiburan. Itu kecil. Tapi rata-rata radio kan hiburan semua. Itu melanggar undang-undang. Dia harus memberikan informasi, harus buat publik. Tapi semua melanggar gitu loh. Saya ingin, Mas, sejak saya masuk itu ya paling 9-2 bulan saya gelisah. Mestinya radio ini lebih bermanfaat. Saya punya ide-ide yang kira-kira dari koran tetap bisa saya manfaatkan untuk ditransformasi ke media audio, ke radio. Tapi apalah daya, seorang training, seorang staff, apa yang bisa dilakukan? Yang paling bertentangan itu ketika saya masuk di Andika pertama kali, saya melihat ini kok jadi entertain banget. Ini hanya tempatnya orang menghibur diri saja. Padahal di satu sisi saya melihat banyak hal-hal yang bisa diambil Andika untuk lebih memenuhi public need, kebutuhan publik. Lebih bermanfaat nyata kepada publik. Saya berontak. Sering di rapat manajemen saya sampaikan di forum itu. Beberapa kali di jajaran manajer waktu itu bilang, tidak bisa. Apalagi sampai di kalangan komisaris, direksi. Kan saya punya akses yang terbatas kan. Paling di manajer saya, di atas saya. Nggak bisa, radio itu ya begini. Saya resah saya. Loh, di Andika saya sebagai apa? Sebagai jurnalis. Tapi buat apa kalau saya liputan, saya rekam, saya produksi, saya siarkan? Apa impactnya? Itu kan hanya membuat orang tahu saja. Tidak membuat orang bergerak, menolong.
saling membantu. Ya itu kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik kan saya datang mewawancarai, ada kejadian apa, kemudian datang ke kantor, saya bikin desain beritanya, saya produksi, saya rekam, kan ditayangkan. Saya udah pulang di rumah. Tapi manfaatnya kan hanya sekedar informasi aja, hanya didengar saja, hanya tahu saja. Kenapa kita tidak mencoba membuat orang bergerak, membuat orang itu memobilisasi massa untuk itu? Itu bayangan saya dan saya selalu bertentangan itu. Sampai perjalanan 2003 sampai kira-kira 2008. Saya hampir kehabisan cara untuk meyakinkan perusahaan ini supaya berubah. Nah 2009 saya ketemu momentumnya sebenarnya. Tapi lewat lagi. Ketika iklan-iklan radio mulai turun, termasuk Andika. Bayangkan penurunan iklannya sampai 30-40%. Saya usul dirubah. Bagi saya begini, di dalam bisnis itu kan ada tren. Jadi trennya begini, ini berlaku di semua bisnis yang pelajari. Ketika di 1 tahun, kemudian 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu pendapatan naik ya. Sampai ke 5, trennya itu 5 tahun. Anda akan selamat sampai 10 tahun. Akan naik terus ini. Tapi ketika baru 1 tahun, 2 tahun naik, ini bukan garansi ini. Bisa jadi tahun ketiga jeblok atau keempatnya jeblok. Tapi kalau Anda naik trennya, pendapatan dan lain-lain ya, tidak soal uang saja ya. Soal program dan dia naik 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dia naik 6, 7, 8 tahun, Anda santai saja nggak akan turun. Baru kira-kira kalau Anda tidak melakukan apa-apa pada tahun ke-8, 9, 10, baru. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu yang baru, yang modified, energinya luar biasa, ini akan bertahan terus bagi saya. Apalah daya seorang staff. Waktu itu saya sudah mulai sebagai manajer redaksi. Tapi manajer redaksi sebuah radio loh ya, yang anak buahnya cuma 2. Sementara departemen lain ada siaran yang personelnya bisa 12. Ada marketing, ada macam-macam gitu loh. Saya nggak bisa. Nah, 2009, 10, 11, itu mulai turun terus itu pendapatan. 2013 saya ngultimatum. Waktu itu saya diangkat menjadi GM. Saya kasih ultimatum gini, logikanya sederhana. 2008 sampai 2013, ini iklannya turun. Saya nggak berdebat lagi ke pemegang saham itu soal konsep program. Saya bicara soal ekonomi aja. Yang ditakuti pengusaha kan kalau kehilangan duit. Saya nggak berbicara tentang visi yang ideal buat saya. Udah nggak bisa meyakinkan mereka. Karena pikirannya kan duit. Saya bilang, ini trennya 2008 sampai 2013 udah turun. Ini udah akan terus sudah sampai 2020. Habis kita. Kalau nggak sampai terakhir, saya mending keluar saja. Saya nggak mau ikut runtuh bersama radio ini dong. Saya tak cari pekerjaan yang lain. Karena trennya bagi saya, 5 tahun ini udah turun. Ya berarti tinggal nyungsep aja. Padahal saingan kita waktu itu radio di Kediri ada radio yang sangat kuat. Radio Wijang Songko itu kan, saya sebut nama aja ya. Radio Wijang Songko itu kan radio yang kuat, legend, berpuluh-puluh tahun. Orang nggak mendengarkan Wijang Songko saja, ditanya, dia milih Wijang Songko kok. Pernah satu survei itu, orangnya itu mendengarkan Andika, tapi ketika ditanya, dia Wijang Songko kok. Itu namanya top of mind. Nggak bisa dikalahkan itu. Waktu saya bilang, pertama, iklannya sudah mau habis. Berubah atau tidak? Kalau kita berubah program, usulan saya dari awal itu programnya dirubah menjadi citizen journalism. Itu kekuatan radio yang tidak dimiliki koran, yang tidak dimiliki oleh TV, tidak dimiliki oleh radio yang lain. Kan bisnis itu yang dijual kan daya beda. Buat apa kita bertempur di ranah yang sama? Sejak awal Andika ini nomor 2, di bawahnya Wijang Songko. Masa kita mau jadi nomor 2 terus? Mau nyalip? Nggak bisa. Buktinya programnya sama, hiburannya nggak bisa nyalip sampai 2008, sampai 2009. Iklannya turun terus. Nggak ada. Sumber pemasukan radio itu hanya dari iklan. Bayangkan, bantuan pemerintah nggak ada. Iya nggak ada. Orang nggak tahu itu. Jadi orang harus paham, radio itu sumbernya hanya dari iklan. Iklan macam-macam ya. Bisa iklan komersial, bisa iklan dari instansi, berita, dan lain-lain itu kan ya. Macam-macam lah modelnya. Bisa jadi talk show. Itulah yang sebenarnya saya perjuangkan sejak tahun 2008. Ketika ada indikator pendapatan iklan mulai menurun. Apa? Konsep citizen journalism. Bukan merubah radio ini menjadi radio informasi. Saya nggak, radio informasi udah lewat. Saya ingin citizen journalism. Citizen journalism itu begini. Orang masih belum paham, tapi itu ada di kepala saya. Itu lebih dahsyat daripada koran, daripada TV. Apa itu? Waktu itu belum berkembang sampai sekarang. Saya membayangkan yang boleh memberi informasi itu bukan hanya jurnalis, bukannya wartawan, masyarakat juga boleh didukung. Kalau dulu harus ngerekam pakai tape, waktu itu udah mulai ada HP kan, HP bisa ngerekam suara, udah mulai bisa foto kan. Loh kenapa nggak mengirimkan informasi ke Andika? Kekuatan citizen journalism jauh lebih cepat daripada wartawannya. Ya iya dong, ada kecelakaan di Blitar, masyarakat yang melintas pasti lebih cepat daripada datangnya wartawan. Datangnya wartawan pasti telat, peristiwanya udah selesai. Itu citizen journalism. Jadi bagaimana menciptakan pendengar kita itu sebagai wartawan, jurnalisme warga, citizen journalism. Tidak boleh bergantung kepada itu. Coba bayangkan waktu itu misalkan ada satu radio punya 6-7 reporter. Itu ada di Blitar radionya paling besar. Dia harus nggaji 6 orang. Kecepatan reaksinya orang itu berapa sih? Kan dia ada di kantor. Kecelakaannya di Kertosono. Pada saat nyampe Kertosono kira-kira peristiwanya kan udah lewat. Korbannya udah nggak ada udah.
Akhirnya hanya data-data gini. Tapi dengan citizen journalism, orang yang di Kertosono, polisinya bisa mengabarkan langsung ke Andika. Yang kedua, saya nggak perlu bayar orang. Mereka yang ngasih berita, lalu value-nya apa, Pak? Mereka bisa menikmati berita dari orang lain juga. Banyak orang yang bertanya, berarti mereka dibayar, Pak? Oh, tidak ada. Di Andika itu enggak. Orang menemukan uang datang ke Andika, nyampe ke pemiliknya, uang, itu juga tidak ada yang dibayar. Gak boleh ada transaksi di Andika. Maka pertemuannya harus di Andika. Kami harus menciptakan kepala-kepala yang bersih, orang-orang yang tulus ikhlas. Biarlah itu yang saling membantu. Orang-orang yang berpikir soal uang, ya udah nggak usah dengarkan Andika, enggak apa-apa. Nah, yang ketiga, koran tidak bisa melakukan itu. Kan koran sekarang diproduksi berita, besok pagi baru terbit. Berita gempa bumi jam sore juga tetap aja tayangnya besok, kan udah terlambat. Radio bisa melakukan saat itu. TV, sekarang ada gempa di Aceh jam sekian, dia butuh proses lama kan? Bikin berita macam-macam. Radio enggak. Radio kan tinggal telepon aja, gempa di sini lengkap datanya, udah yang lain kita udah cepat dia lewat. Itulah yang saya manfaatkan. Radio mestinya citizen journalism. Dampak yang terakhir, kalau kita terbiasa informasinya disuplai oleh pendengar, iklannya akan dihidupi oleh pendengarnya. Yang keempat, konsep ini akan mengangkat industri radio, bahwa radio itu didengarkan oleh kelompok-kelompok menengah ke atas. Makanya pengiklannya Andika itu adalah pendengarnya Andika, Mas. Bos-bos perusahaan besar itu mendengarkan Andika. Dia senang iklannya tayang. Dia ingin berkontribusi, berbuat. Saya nggak bisa ngasih info. Saya punya duit. Saya masang iklan di Andika. Karena konsep diri sendiri. Saya ingin Andika dihidupi oleh mereka. Konsekuensinya, ya kita harus memberikan perhatian, bantuan, solusi kepada komunitasnya Andika Media. Finansial saya bukan orang yang kaya, enggak, saya biasa aja. Beneran, bahkan di usia-usia yang mulai 50 itu saya merasa gak berlebihan lah mengejar sesuatu. Tapi menikmati Andika itu luar biasa. Ini hiburan saya yang luar biasa. Bukan tempat pekerja saya enggak, tapi tempat menghibur diri. Seneng, Mas. Trennya makin kesini makin luar biasa. Dulu orang datang ke sini itu melaporkan kehilangan dompet. Kemudian kita siarkan karena kita konvergensi. Kita share juga di seluruh digital platform kita. 1 jam, 2 jam, 1 hari ketemu. Ada orang datang ngantarkan dompetnya. Sekarang trennya luar biasa. Mulai kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita. Apa? Ada orang laporan kehilangan dompet. Dompetnya sudah ada di Andika. Dompetnya lebih dulu diantarkan oleh orang yang menemukan ke Andika daripada orang yang kehilangan lapor ke sini. Itu kan luar biasa. Pada saat ulang tahun Andika kemarin di bulan Desember, kami ini kan sejak 5 tahun yang lalu menghentikan pemberian awarding apresiasi kepada pejabat, tokoh, dan lain-lain. Bagi saya, pejabat itu melakukan sesuatu itu sudah tugasnya, nggak perlu diberi penghargaan. Polisi menolong, ya udah itu tugasnya. Ada kepala dinas melakukan apa, ya itu tugasnya, dia dibayar untuk itu. Nah, tahun kemarin kami memberikan apresiasi kepada orang-orang biasa yang sudah berkontribusi luar biasa bagi Andika dan komunitasnya. Salah satu penerimanya itu ada warga Nganjuk, nanti dokumentasinya ada. Ada orang laporan, seorang kurir membawa uang, itu saya lupa ya, 80 juta atau berapa. Ya, dia perjalanan dari arah Geriging menuju Nganjuk. Pada saat nyampe di antara Tarokan dan Pace, uangnya hilang, jatuh. Subuh, dia laporan ke sini. Nggak ada CCTV, nggak ada rekaman, nggak ada saksi mata. Kalau selama ini kan yang datang ke sini disertai CCTV, rekaman, data. 90% saya yakin ketemu. Dah, apapun itu. Angka itu berdasarkan trade sekian tahun pengalaman, data. Tapi ini nggak ada CCTV-nya. Di redaksi, gambling, ayo kita taruhan, ayo ini kayaknya nggak ketemu lah. Post saja. Ada kehilangan ini, tentu desain captionnya yang menyentuh orang ini kayak begini-begini itu. Luar biasa, Mas. Ada orang baik, masih muda, bukan orang kaya, 1-2 hari kemudian mengantarkan uang ke sini. Dia menemukan uang itu subuh-subuh saat dia mau berangkat bekerja. Tapi uangnya tidak lengkap karena rebutan dengan seorang kru truk yang menemukan uang itu. Tapi masih lumayan, bukan separuhnya, masih 70-80%. Tidak ada CCTV, tidak ada saksi mata. Kalau orang ini mau pakai uang itu, aman udah. Tapi dia datang ke sini. Makanya kemarin kami memberikan penghargaan. Orang ini harus diberi penghargaan. Dia bukan pejabat, dia bukan orang kaya, tapi dia jujur mengembalikan sesuatu yang bukan hanya. Saya senang sekali. Dan banyak kejadian-kejadian yang membuat makin ke sini itu, kok bisa begini ya? Saya kadang-kadang begitu, kok bisa begini ya? Itu di luar target prediksi waktu saya mencoba mendesain program ini 2014. Jadi program Citizen Journalism itu baru berhasil saya desakkan ke Andika itu 2014. Itu pun tanpa izin dari pemegang saham. Tapi waktu saya GM, yaitu pada saat momentum kelut. Saya tidak mau kehilangan momentum. Waktu Gunung Kelut meletus bulan Februari 2014, itulah saat pertama kali program ini saya luncurkan. Bayangkan, pada saat Gunung Kelut meletus malam itu, Andika programnya sedang memutar apa? Wayang. Rekaman wayang kulit semalam suntuk. Betapa radio budayanya. Jam 1 malam saya minta di-cut. Sejak saat ini kita single program tentang informasi. Konsen ke Kelut. Ngomong apa aja tentang Kelut. Karena saya tidak sempat
memberikan brief kepada kru saya tidak sempat memberikan pelatihan, upgrading. Kan ini dadakan semua, emergensi. Andika sedang dikepung debu dan lain-lain. Saya minta kru siar, pagi itu semua masuk. Saat itu juga saya minta musik director, mulai hari ini hanya ada musik Indonesia. Tidak ada musik yang lain, tidak ada campur sari, tidak ada dangdut, tidak ada anak muda, tidak ada musik barat, tidak ada musik islami, semua habis. Kita harus single program, karena syarat dari citizen journalism menurut saya ilmunya adalah harus ada musik yang satu. Musik itu hanya aksesoris, bukan konten. Namanya aksesoris jangan banyak-banyak. Kontennya adalah program informasi. Baru pada hari kedua saya berhasil mendiklat teman-teman, saya didik satu-satu. Kan mereka takut semua. Bagaimana Mbak takut? Satu hari menjelang Cloud Motor dia masih siaran dangdut. Ya teman-teman, ayo kita ini, salam buat ini, sak pasar disebut semua. Besoknya saya harus menjadi seorang jurnalis tanpa melalui pendidikan dan diklat yang memadai. Tapi alhamdulillah semua bisa dilalui. Angka detail saya nggak bisa nyebut lah. Tetapi memang ada peningkatan mulai 2014. Tadi sampaikan 2008 kan turun terus. Bahkan kita juga jadi karyawan aja udah agak sulit lah. Karyawan kita juga waktu itu di bawah 20. Tapi alhamdulillah sekarang udah di atas 30 orang ya. Dan sesuai tren kami mempekerjakan anak-anak muda. Dan saya menikmati, saya lagi bukan soal uang. Andika asetnya nggak besar. Ya, alhamdulillah ada gedung dan lain-lain. Dulu nggak ada semua. Ya, tapi saya merasa bersyukur banyak kebaikan-kebaikan dan alhamdulillah itu menjadi visinya teman-teman. Darahnya menjadi darah seorang jurnalis, citizen jurnalis. Bukan darah-darah seorang selebritis. Jadi selalu kalau anak-anak itu ada tamu, ada apa, pasti respon. Ya kayak menolong saudaranya. Karena itu memang ketika masuk dia sudah di brief, ya masukkan Andika, Anda penyiar, Anda bukan selebritis. Anda seorang relawan. Yang pertama itu kan program, saya berbicara begini ya, kalau kita jual sesuatu itu kan Andika ini kan radio itu jualan programnya sudah tepat, kayak kita jual soto, masakannya sudah bagus, harganya sudah oke lah, mahal enggak, murah enggak, relatif, tempatnya sudah oke semuanya. Tapi bagaimana kita memudahkan customer kita untuk menjangkau kita? Kalau Radio Andika ini programnya udah bagus, bagaimana memudahkan publik bisa mengkonsumsi programnya Andika? Pertama, kalau kita hanya mengandalkan on air, berapa banyak pendengar kita? Sudah bersaing dengan radio-radio lain, telinganya kan hanya 2, dia nggak mungkin mendengarkan 2 radio barengan kan? Jadi telinganya kan berkurang. Kalau hanya mengandalkan pendengar yang mendengarkan lewat telinga dan lain-lain, lewat siaran analognya frekuensi 105,7, berapa sih jumlahnya? Sementara radionya sudah nggak ada, radio fisiknya nggak ada. Kalau dulu kita ke toko beli radio ada, sekarang nggak ada. Adanya adalah beli radio dapat HP, beli radio dapat mobil, misalkan gitu. Ya artinya kita bertransformasi. Makanya tidak cukup mengandalkan pendengar reguler. Harus menambah apa? Ini eranya yang tidak bisa dilawan. Makanya kami mengembangkan digital medianya sejak tahun 2016. Maka AG243 itu salah satu Facebook kita, nggak mungkin bisa disaingi yang lain. Ini bukan arogan, ini data. Karena kami memulai itu pada tahun 2014. Sehingga kalau sekarang followernya 1 juta dan itu organik, nggak ada yang beli sama sekali. Sulit disaingi. Karena kami sudah memulainya 2014. Saya nggak bisa sebut saya. Tapi kira-kira kita udah cukup lah untuk 2 kali biaya operasional kita. Saya membayangkan mestinya bisnis yang sehat itu 3 kali biaya operasional. Nanti bisa jadi usahanya jalan, pengusaha jalan-jalan ke luar negeri terus itu. Tapi kalau masih 2 itu aman. Yang penting jangan 1 atau 1,5. Revenue-nya kan harus begitu. Kita akan jauh lebih tenang kalau pendapatannya 3 kali dari biaya operasional. Kita masih 2. Saya dulu membayangkan ini akan menjadi 3. Cuman kan faktor-faktor eksternal kan macam-macam kan. Yang efisiensi, yang kondisi ekonomi bergolak terus. Itu pengaruhnya besar ke Andika. Nah, lain lagi juga di digital media itu kami, makanya mulai 2015 kami radio mulai ke medsos, 2018-2020 kami mulai menciptakan Andika TV, TV berbasis YouTube dan berbasis digital. Saya dulu membayangkan ini akan menjadi TV terestrial, tapi rasanya saya jadi menarik diri karena orang lihat TV terestrial juga udah nggak ada. Makanya saya bertahan ini, basisnya di YouTube dan Facebook. Yang kedua, kami mengembangkan namanya kubus.id. Media online, itu untuk menjaring segmen-segmen yang tidak bisa terjangkau. Logika sederhananya begini, Andika ada berita, yang sedang mendengarkan dia bisa menikmati lewat telinga. Yang pengen melihat videonya, dia menikmati lewat YouTube, media sosial dan lain. Yang tidak bisa semuanya, besoknya dia baru bisa menikmati, dia bisa baca beritanya di kubus.id. Saya ingin menjangkau semuanya, saya ingin semua terjangkau, saya mudahkan mereka mendengarkan. Pendengar terestrial bisa mendengarkan 105,7. Pak, bagaimana pendengar di Jakarta, di London misalkan, di Prancis itu? Pendengar kita banyak. Ya kami siapkan jalur namanya streaming. Jadi saya tidak ingin menyusahkan pendengar. Anda ingin mendengarkan pakai apapun, kami memfasilitasi. Makanya saya terus terang ketika sebut nama ya mumpung ini. Apakah saya itu
bahagia atau biasa saja ketika Wijang Songko tutup kemarin? Saya bersedih saya. Ada yang bilang, Pak harusnya seneng dong, nggak ada saingan. Bukan. Ini industrinya akan hilang kalau radio sebesar Wijang Songko tutup. Saya berbicara industri radio, tidak bicara Andika. Kan saya tidak mau nanti cucu-cucu saya nanti, kakeknya nanti dulu bekerja di mana? Di radio. Radio itu apa sih gitu? Karena industrinya hilang. Kan saya nggak mau begitu. Terus kemudian jadi nggak enak ini ketika radio-radio besar pada tutup. Tapi kan kami sudah menyiapkan tagline sejak 2010-2011 kan apa itu? Andika bukan radio. Saya sudah menyiapkan itu bahwa kalau Andika ini kayak radio, request, salam didengarkan, terus orang halo happy cuket-cuket gitu lewat, saya yakin lewat. Kalau membayangkan bahwa radio didengarkan di rumah sambil masak begini lewat, kenapa? Barangnya sudah nggak ada nanti. Ketika alat-alat itu rusak mau beli di mana? Nggak ada. Kan pendengarnya ganti kan di HP, di mobil, di gitu. Makanya saya selalu ke teman-teman bahwa Andika itu adalah konsep bukan radio. Perlakuan yang kadang-kadang berbeda. Itu yang sebenarnya saya tidak terlalu suka. Perlakuan dari lingkungan dari orang lain. Bahwa seolah-olah sekarang sudah menjadi kayak orang yang penting gitu. Enggak bagi saya. Saya lebih nyaman nyantai-nyantai aja. Saya itu lebih seneng satu bersama keluarga kalau tulan. Yang kedua bersama tim saya. Ini bukan arogan ya karena masnya nanya ya. Tim Andika 90% pernah keluar negeri bersama saya. Hebat. Jadi cleaning service saya itu semua pernah keluar negeri. Ada juga yang sudah keluar negeri umroh di jajaran manajemen. Meskipun tidak jauh dari negara ASEAN, semua punya paspor, kecuali anak-anak baru yang masuk di tahun-tahun terakhir kan memang belum ya. Jadi ini perusahaan kecil, tapi saya memberikan penghargaan kepada mereka. Saya tantang mereka. Andika itu open mas, anak-anak semua tahu penghasilan Andika berapa, utangnya berapa, untungnya berapa. Setiap bulan Desember kita ada raker, di situ dibahas. Kita untung berapa, kalau ada untung Anda dapat bonus sesuai janji setahun yang lalu. Jadi misalkan tahun ini ya, Januari, Anda ditarget sekian, kalau berhasil nanti akan dapat ini. Kita tepati itu. Kalau enggak ya puasa bareng. Tapi alhamdulillah belum pernah puasa. Tim saya bagian umum punya paspor semua. Saya beberapa contoh yang bagian umum ya. Cleaning service, driver saya, satpam, semua pernah keluar negeri. Ada yang tanya, kadang setengah saya paksa, bukan apa-apa, bukan untuk gagah-gagahan gitu. Saya ingin menunjukkan bahwa kalau hasilnya bagus ya kita nikmati. Hidup itu bukan semata-mata uang ya. Kalau diberikan uang kan bisa ya. Tapi kalau nggak saya paksa, mereka nggak akan punya cerita yang menarik dalam hidupnya. Ya kalau kita keluar negeri kan biasa. Tapi bagi seorang, ya sorry ya, teman-teman di karyawan bawah misalkan, itu kan luar biasa. Dan saya menikmati bersama mereka. Saya menikmati aja mereka lewat imigrasi, ngurus paspor, menikmati, seneng aja buat hiburan saya. Teman-teman setiap tahun pergi. 2 tahun yang lalu ke Kuala Lumpur semuanya. Setahun yang lalu itu di Bali, mayoritas kecuali yang bertugas, itu pun saya ganti yang bertugas. Tahun kemarin itu pesawat semua, saya nggak pesawat. Jadi ke Bali itu pesawat semua, karena nggak mungkin ditinggalkan lama untuk perjalanan darat. Tahun kemarin di Banyuwangi, saya ajak menyeberang ke Bali, menikmati diving. Ya lucu-lucu aja, karena memang belum pernah semua. Tapi itu kan mengasihkan bagi perjalanan hidup mereka. Tapi kalau dibelikan uang, mungkin lebih bermanfaat bagi mereka. Tapi kadang-kadang kita butuh kesan, tidak semata-mata duit. Ya kadang kita berikan bonus dalam bentuk uang. Tapi ada kalanya harus kita paksakan supaya menikmati. Toh itu bukan uang mereka kan, supaya menikmati sesuatu yang tidak terbayangkan, yang tidak terfikirkan, yang bisa cerita-cerita manis buat keluarga dan anak-anaknya. Dan kebetulan di kami itu sepakat para megang saham. Makanya kan di Andika itu sejak 10 tahun yang lalu ada program Sahabat Duafa, Jumat Berkah, bagi nasi semuanya itu ya. Kan kami harus berkontribusi juga. Kami selalu ekspos kiriman Pak ini di Blitar, Pak ini di Korea, Pak ini kan donasi semua. Tapi kan kami harus menyisihkan juga dari sini kan. Untuk menghidupi itu kan nggak mungkin semua dari pendengar. Masa kita yang punya hajat kita nggak kontribusi. Jadi tidak harus menjadi perusahaan yang besar untuk, ada loh perusahaan-perusahaan besar. Ya karyawan Andika itu gajinya juga nggak besar juga. Saya tuh seneng mas. Seneng ngumpul dengan teman-teman ini seneng. Sekedar makan. Tapi ya itu, saya bilang, makanya di sini itu dinamis. Saya keras, saya marah itu marah banget. Saya didikan di Kompas, keras saya. Tapi pada saat yang bersamaan ya harus ngimbangi gitu loh. Ngimbang. Gak mungkin karyawan itu di keras terus, disiplin terus. Bagaimana harga diri kita kan? Tapi juga tidak mungkin dilepas dengan semaunya sendiri. Lalu bagaimana perusahaan bisa bergerak nanti? Satu contoh misalkan begini, kalau mereka dibiasakan tidak disiplin, bagaimana orang yang meminta tolong ke Andika dicuekin dong sama mereka? Bukan saudara, bukan teman, bukan apa, nggak ada pengawasan. Tapi kalau terbiasa disiplin, empatinya tinggi, ya ini harus ditolong seperti menolong keluarga sendiri. Satu, saya ingin meningkatkan kesejahteraan karyawan di atas prediksi mereka. Karena mereka telah bekerja tidak hanya untuk Andika, tapi untuk masyarakat. Yang kedua, saya membayangkan ya, orang-orang terutama instansi itu berpikir lebih empati. Contohnya misalnya, kalau ada orang datang ke sini minta bantuan beras, itu kan bukan tanggung jawab kami.
tapi kami mengambil alih tanggung jawab mereka. Kalau ada motor hilang, kemudian ketemu di Andika, itu kan sebenarnya bukan pekerjaan kami. Sampai motornya ketemu, uangnya ketemu, itu kan mestinya punya tanggung jawab sebelah. Boleh dong saya kadang-kadang iri, mestinya mereka lebih perhatian kepada Andika. Mereka negara loh ya, mereka punya anggaran, kita gaji juga. Kan mestinya begitu, tapi belum sejauh itu. Sedikit-sedikit sudah ada. Mestinya kan begitu ya, kalau kita diringankan pekerjaannya, ya, apalagi ada anggarannya pekerjaan ini kan ada anggarannya. Polisi menyelidiki motor sampai ketemu, itu kan ada anggarannya semua. Nah, ini tanpa itu ketemu di Andika, mestinya begitu. Yang ketiga, saya berharap orang makin bergantung ke Andika, tapi semakin banyak juga orang yang ikut berkontribusi di Andika. Bukan karena selebriti, artis, enggak, tapi karena nilai-nilai kemanusiaan. Itu tiga itu yang belum terwujud sampai sekarang. Saya, Raufik Huda, CEO Andika Media di Kota Kediri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.